Gue bakal jelasin kenapa 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Masa iya sih 2023 resesi dan dunia segelap itu? Seperti teman-teman tahu ya, katanya dunia ini sedang menuju jurang resesi global. Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang resesi. Nah ini juga lagi rame banget kan kalau misalnya prediksi bahwa 2023 fix akan terjadi resesi. Nah sebenarnya apa sih definisi resesi itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut opini saya pribadi, Indonesia bisa saja menjadi resesi ketika ada 3 hal ini. Kita simak sama-sama ya. Oke, Sobat Atax, dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan itu adalah sebuah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP itu menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real itu bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Kita ketahui kalau misalnya ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kalau misalnya 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan ekonominya negatif, tidak surplus. Nah, kita fix bisa dikategorikan sebagai negara yang resesi. Nah, lalu kenapa sih kok resesi ini juga ditakuti oleh banyak negara-negara maupun juga orang-orang di luar sana? Wajar saja sih. Kenapa? Karena ketika kita mengalami resesi berarti ekonomi kita tidak tumbuh, ekonomi kita malah merosot, mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, perusahaan-perusahaan menjadi tidak bertumbuh penjualannya, beban juga menjadi meningkat ataupun tetap, yang mengakibatkan laba perusahaan bisa menurun, resiko terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ketika PHK membesar, yang artinya adalah banyak sekali pengangguran. Nah, ketika pengangguran semakin banyak, orang yang jobless semakin banyak, bisa jadi kriminalitas meningkat, bisa jadi masyarakat tidak mempunyai buying power atau kemampuan untuk membeli, atau consumption rate-nya itu akan menurun. Ketika mereka nggak mampu untuk membeli sesuatu, pastinya roda ekonomi tidak akan berputar. Kenapa? Karena gimana roda ekonomi berputar kalau misalnya kita jualan tetapi tidak ada yang mampu untuk membelinya, atau ternyata malah menjadi sepi. Sehingga ini menjadi efek domino yang ditakutkan oleh pemerintah, seperti kata dari Presiden Jokowi. Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Nah, kenapa sih Presiden Jokowi mengatakan hal itu? Apakah itu untuk menakut-nakuti kita? Sebenarnya enggak, guys. Kenapa? Karena sebagai pemimpin negara atau kepala negara, beliau juga berkewajiban untuk mengingatkan kita, para rakyatnya, agar kita menjadi senantiasa bersiap-siap alias sedia payung sebelum hujan, gitu kan? Sehingga worst case skenario atau skenario yang paling buruk ini ketika mungkin terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Menurut opini saya pribadi, Indonesia kemungkinan di tahun 2023 tidak sampai ke resesi, alias mungkin saja pertumbuhan ekonominya melambat tetapi tidak sampai ke minus, dikarenakan memang masih terkait dengan ekspor komoditas seperti batu bara maupun juga sawit yang harganya lagi tinggi dan dibutuhkan oleh dunia internasional. Nah, akan tetapi ada 3 hal yang menurut saya ini patut kita waspadai, dan ketika hal-hal ini beneran terjadi, bisa jadi kita akan masuk ke dalam jurang resesi. Hal yang pertama adalah ketakutan yang berlebihan.
Ketakutan yang berlebihan ini maksudnya gimana? Ketika mungkin banyak sekali influencer ataupun orang-orang yang berpendapat ataupun berkata bahwa tahun depan kita resesi, maka bisa jadi orang-orang di luar sana ataupun orang-orang yang mempunyai buying power yang kuat ataupun orang-orang berduit ini pada mengerem investasinya atau mengerem konsumsinya, yang dimana itu akan berpengaruh besar terhadap ekonomi secara nasional. Contoh, developer yang tiba-tiba tidak jadi untuk membuka lahan baru. Contoh, kontraktor ataupun industri ataupun manufaktur yang tiba-tiba tidak jadi untuk ekspansi beli alat atau mesin baru gara-gara ketakutan resesi. Dan juga banyak contoh-contoh lain di mana perusahaan-perusahaan maupun orang-orang yang mempunyai buying power yang kuat akan stop ataupun menurunkan ataupun mengerem yang namanya consumption-nya. Sehingga ini yang bisa saya secara pribadi takutkan adalah bisa memperlambat yang namanya laju ekonomi kita. Yang kedua adalah layoff besar-besaran. Seperti kita ketahui, beberapa perusahaan seperti Shopee dan lain-lain, banyak perusahaan yang sering kita dengar beritanya, itu juga banyak mem-PHK karyawannya. Entah gara-gara memang untuk efisiensi bisnis, ataupun juga ekspansi yang mungkin tidak tercapai. Nah, dampaknya apa? Ketika banyak perusahaan-perusahaan me-layoff karyawannya atau mem-PHK karyawannya, pastinya pengangguran semakin meningkat dan orang-orang tidak akan memegang uang, sehingga buying power-nya akan semakin rendah. Kalau buying power-nya semakin rendah, siapa yang mau beli barang-barang dan jasa yang dijual oleh para pedagang atau produsen? Dan hal yang terakhir adalah ketika harga komoditas itu turun. Seperti kita ketahui, ekspor yang paling besar dari Indonesia sebenarnya adalah ekspor komoditas, bukan ekspor barang jadi. Ekspor apa saja? Tembaga, nikel, batu bara, kelapa sawit, hasil bumi, dan lain-lain. Ketika memang harga komoditas sedang bagus di dunia internasional atau di pasar ekspor, seperti yang kita ketahui, seperti harga CPO yang lagi melonjak, harga batubara juga lagi melonjak, pastinya Indonesia mendapatkan berkah dari booming ekspor komoditi tersebut. Apa yang terjadi ketika harga komoditi itu akan menurun? Nah, ini juga akan berefek kepada petani-petani sawit, pekerja-pekerja di perusahaan tambang batubara, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi ekspor Indonesia ataupun PDB kita tidak seperti yang kita harapkan bersama. Nah, itu sih guys, 3 hal yang mungkin saya harapkan tidak terjadi di tahun 2023. Karena bisa jadi menurut opini saya, kalau 3 hal itu terjadi di 2023, maka bisa jadi kita menghadapi ke satu fase musim dingin, yaitu resesi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kita terus semangat untuk bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Atas Indonesia. Dapatkan info-info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Terima kasih. Bayar pajak, tidur nyenyak, makan enak. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.